berkaitan dengan Sritek gitu, kita sudah tahu semuanya bahwa ada proses perdata, dalam hal ini ada proses pilot yang terakhir kemarin. Kalau tidak salah informasi, kita bisa melihat bahwa para pekerja-pekerja ini mengendaki, atau serikat pekerja atau para pekerja, mantan pekerja di Sritek itu mengendaki agar ada penggantian kurator. Artinya apa? Artinya bahwa ternyata dalam proses pilotnya Sritek itu juga sekarang tidak baik-baik saja. Itu yang pertama. Kemudian kaitannya dengan kita juga tahu bahwa ternyata kaitannya dengan Sritek ini ternyata ada proses pidananya, di mana di situ ada perkara-perkara korupsi yang melibatkan adalah yang pertama kali adalah Direktur Keuangannya Sritek yang terjerat dalam perkara korupsi Bank BJB maupun Bank Jawa Tengah. Nah, kemudian yang terakhir kita mengetahui bahwa ternyata direktur dan wakil direktur atau siapa itu yang pimpinannya Sritek, artinya kalau kita orang masyarakat mengenalnya sebagai ownernya Sritek, sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Dan sekarang prosesnya sudah sampai pada persidangan. Nah, pertanyaan yang lebih mendalam lagi sungguhnya, apa sih kaitannya begitu antara proses kepailitan ini dengan proses pidananya? Karena memang kalau kita bicara secara diametral, itu sama sekali tidak ada hubungannya. Cuman persoalannya pada sisi teknis nanti, misalnya secara gampangnya saja begini. Ketika aset-aset Sritek ya itu disita dalam pilot, maka itu menjadi sita umum. Nah, kemudian di mana sita umum tersebut sungguhnya kekuatannya sangat luar biasa. Tetapi kemudian ketika ada sebuah proses pidana ya terhadap peristiwa pidana ini, ya, kemudian ada sita, bahkan kita mengetahui ternyata ada beberapa aset pribadi, ya, ada aset pribadi dari Direktur Sritek atau bahkan aset perusahaan Sritek ini disita juga di dalam perkara-perkara pidana. What happened? Artinya walaupun secara diametral dari sisi hukum perdata dan pidana tidak ada kaitannya, tetapi pada sisi teknis akan terjadi kalau dalam konteks hukum pidana perdata itu ada istilah sita perbandingan begitu kan. Artinya sita perbandingan itu dalam suatu proses perdata ada tanah yang disita dalam perkara A, kemudian ada perkara lain kemudian dimintakan sita juga. Itu sita perbandingan. Nah, ini kan menjadi lebih rumit lagi persoalannya. Apa sesungguhnya di balik penyitaan dalam perkara, karena bisa jadi aset-aset yang disita dalam Sritek dalam perkara perdata dalam hal ini pilot sebagai budel pilot, karena sudah berlaku sita umum, kemudian berlakukan lagi dikenakan sita dalam pidana berkaitan dengan tindak pidana korupsi, bukan tidak mungkin ini akan terjadi persoalan. Nah, kalau itu terjadi persoalan, maka bukan tidak mungkin pula akan ada yang meroleh keuntungan di balik itu secara materi. Artinya kemudian ketika sita-sita umum di pilot itu dibuka kembali karena ada pidana, maka ini akan menjadi persoalan lain lagi. Ini dari sisi teknis kaitannya dengan kepailitan dan korupsi yang berkaitan dengan sita yang dilakukan dalam korupsi. Nah, pertanyaannya kemudian adalah bagaimana kemudian sesungguhnya kalau perkara-perkara korupsi ini, kalau kita mengenal dari bahkan di undang-undang korupsi, sesungguhnya ketika memang tidak ada intensi apapun, bukan tidak mungkin korporasi ini, dalam hal ini kalau kita melihat perkara Sritek, entitas Sritek sebagai sebuah perusahaan yang sudah dipilotkan dalam perkara pidananya, bisa jadi ketika kemudian memang di situ bahwa alokasi penggunaan peruntukan ya kan terhadap hasil kegiatan yang di dalam perkara korupsinya adalah untuk entitas PT Sritek, maka bukan tidak mungkin dalam perkara korporasi dalam perkara korupsinya korporasi dalam hal ini PT Sritek menjadi pihak atau menjadi bisa saja tersangka atau bahkan sampai menjadi terdakwa dalam perkara ini, karena di dalam undang-undang KUHP baru kita ya kan bisa dilakukan upaya bahwa korporasi bisa menjadi subjek hukum melakukan tindak pidana, bahwa kemudian kalau memang seperti itu nantinya bisa pula dipergunakan misalnya terjadi upaya penundaan penuntutan sebagaimana mekanisme KUHP yang terbaru juga tidak masalah. Artinya ketika kemudian urusan perkara Sritek ini dalam hal pilot Sritek itu memang antara pilot dan tindak pidana itu bisa berjalan seiringan, maka
negara dalam hal ini ketika terjadi sebuah proses yang berjalan secara bersama-sama ini, negara tidak dirugikan. Karena apa? Karena kita harus yakini dalam proses tindak pidana korupsi itu kan ada di situ ada pembayaran ganti rugi. Bahwa kemudian misalnya dalam perkara Sritek korupsinya itu ada persoalan apakah itu business judgment rule, ya, business judgment rule dari misalnya dari pejabat-pejabat dari perbankannya, itu persoalan yang harus dibuktikan. Bahwa kemudian dari dakwaan sementara kan pasal 2 pasal 3 ya kaitannya dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kalau kita menggunakan KUHP kan menjadi pasal 603 sama 604. 602 603 KUHP kita. Artinya apa? Artinya ketika berbicara dengan menggunakan pasal-pasal korupsi, maka itu pun bisa dilakukan terhadap tindak pidana yang terjadi di Sritek. Persoalan ada business judgment rule sebagaimana disampaikan beberapa kalangan kaitannya dengan Sritek, itu adalah persoalan pembuktian. Apakah mampu kemudian dari pihak terdakwa ini termasuk Direktur Sritek bisa menunjukkan bahwa dalam perkara Sritek yang berkaitan dengan korupsinya yang pada saat sedang diproses itu merupakan business judgment rule. Sehingga kemudian antara perkara-perkara kepailitannya itu bisa dalam hal konteks kepailitan kan menjamin terbayarnya kewajiban-kewajiban Sritek kepada para kreditur-krediturnya. Sehingga bisa beriringan, tidak ada pihak yang secara dalam tanda kutip diuntungkan kaitannya dengan proses pidana yang berjalan. Saya kira itu kaitannya dengan Sritek baik dalam posisi pailit maupun dalam tindak perkara korupsinya.